Duduklah sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, kita akan bersama-sama coba merenungkan tema kita hari ini bahwa Bunda Maria adalah orang kecil, orang sederhana, tetapi dia sangat disayangi, dia sangat dicintai oleh Tuhan. Dan dari Injil tadi kita bisa mendengar bagaimana orang kecil itu, orang yang sederhana itu mendapat kasih karunia Allah yang luar biasa. Tetapi tidak hanya itu. Injil hari ini memberitahu kepada kita bahwa apa yang terjadi dengan Bunda Maria itu juga bisa terjadi dengan kita-kita ini. Apa yang kasih karunia Allah limpah turun kepada Bunda Maria, kuasa karunia yang sama Tuhan bisa menganugerahkan kepada kita. Syaratnya hanya satu, menjadi orang kecil, menjadi orang yang sederhana, karena itu yang disukai oleh Tuhan. Nah, mari coba kita lihat bersama-sama. Pada Injil tadi ada cerita di bagian pertama, setelah kedatangan Gabriel, malaikat, Maria bergegas ke pegunungan Yehuda. Maria jalan kaki dari Nazaret menuju Yehuda. Nazaret di sebelah utara, di daerah Galilea, Yudea di sebelah selatan, di mana ada Yerusalem. Nah, ibu bapak, ada cerita di balik itu. Ceritanya adalah Gabriel datang kepada Bunda Maria. Lalu Gabriel memberitakan satu berita yang kita sebut dengan nama berita gembira. Berita gembira itu kita biasanya sebut dalam doa rosario pada hari Senin dan pada hari Sabtu. Disebut peristiwa-peristiwa gembira. Yang pertama adalah Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Nah, kita sebut dengan nama berita gembira, tetapi berita itu sebenarnya menakutkan Bunda Maria. Mencemaskan, mengkhawatirkan. Sebab apa? Berita itu disampaikan pada waktu Maria bertunangan, siap menikah dengan seorang yang kita kenal pada zaman kita dan dalam sejarah gereja, dan untuk seterusnya kita kenal dengan nama Bapak Yosef, Santo Yosef. Mereka dua siap menikah. Tetapi tiba-tiba Gabriel datang dan menurut gambar-gambar malaikat itu, malaikat-malaikat itu semua orang-orang ganteng begitu. Sangat ganteng. Dan bahasa pertama yang keluar dari Gabriel adalah salam, hai engkau yang dikaruniai rahmat. Nah, kalau laki-laki ganteng beri salam kepada perempuan itu ada maunya, toh? Nah, mau memikat hatinya. Tetapi Gabriel tidak memikat hati Maria. Dia memberi kabar yang menurut saya itu menakutkan. Memang Gabriel katakan jangan takut Maria. Tetapi dia melanjutkan kata-katanya dengan kalimat yang menurut kita sulit dimengerti oleh seorang perempuan yang pada waktu itu sedang siap menikah karena sudah punya tunangan. Apa yang Gabriel katakan? Engkau akan mengandung. Memang sebelum dia mengatakan mengandung, dia mengatakan engkau akan beroleh kasih karunia di hadapan Allah dan engkau akan mengandung. Ini berita yang tidak enak. Karena saya sudah punya tunangan, kami belum menikah, kok beritanya aku akan mengandung. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kamu harus beri nama dia Emmanuel.
Gabriel tidak memberi kesempatan kepada Maria untuk bertanya. Dia terus membombardir Maria dengan pernyataan-pernyataan. Anak ini akan besar. Dia disebut anak Allah. Dia disebut anak yang kudus. Dia akan mewarisi tahta Daud, bapa leluhurnya. Dia akan menjadi memegang tongkat kepemimpinan, mewarisi keturunan Daud, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Ini kata-kata dari Gabriel. Kata-kata yang sungguh-sungguh agung dan selayaknya sulit dipikirkan oleh perempuan sederhana, orang kampung. Maria itu orang dusun, orang kampung, bukan orang kota. Sulit diterima itu, kata-kata itu. Begitu berat dicerna oleh pikiran Maria. Maka Maria hanya tanya kepada Gabriel, tanya secara alamiah, biologis. Artinya, hamil itu artinya ada hubungan persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Tetapi ini tidak terjadi. Maka Maria tanya kepada malaikat Gabriel secara perempuan manusia. Pak Gabriel, bagaimana bisa terjadi? Saya kan belum punya suami. Gabriel jawab, Roh Kudus akan bekerja. Maka anak itu akan disebut anak Allah yang kudus. Dia adalah Emmanuel. Dan bla bla bla. Gabriel tambah-tambah cerita panjang itu. Bisa ibu bapak baca sendiri di Injil Lukas bab 2. Apa yang terjadi setelah berita yang berat itu? Malaikat pergi, hilang. Meninggalkan Maria sendiri termangu-mangu, terpakur-pakur, memikirkan apa ini. Dia tidak bisa tanya lagi. Malaikatnya sudah tidak ada. Berarti Maria mesti mencari jawaban sendiri. Apa yang akan dia buat. Memang sebelum malaikat pergi, Maria hanya berkata, ya udahlah. Terjadi menurut engkau punya perkataan. Nah, justru karena Bunda Maria ini bingung, malaikat sudah pergi, tidak ada lagi yang dapat ditanya, tidak ada lagi orang yang memberi jawab, maka Injil hari ini menceritakan kepada kita, dia lari bergegas ke rumah Elizabeth. Mengapa Maria lari ke rumah Elizabeth? Padahal jarak perjalanan itu cukup jauh untuk seorang perempuan. Maria pergi ke rumah Elizabeth karena Gabriel memberitahu keadaan Elizabeth. Dalam pembicaraan itu, ingat engkau punya saudara yang bernama Elizabeth. Dia pun hamil dalam keadaan yang luar biasa. Hamil ketika rahimnya sudah tertutup. Dan dia, Elizabeth, memang mengandung Yohanes Pembaptis pada zaman itu. Maka Maria itu pikir, lebih baik ini saya dengan Elizabeth kayaknya senasib ini. Ya sama-sama dapat aib. Elizabeth mengandung pada usia tua. Ini aib toh. Orang akan cerita, apa ini? Orang sudah tua, sudah keropos, sudah kerut. Kok bisa hamil? Ini rasa malu. Maria juga punya problem yang sama. Belum punya suami. Baru rencana menikah, kok udah hamil? Ini aib. Maka dia pergi kepada Elizabeth supaya sama-sama saling meneguhkan. Mendapat peneguhan iman. Itu yang terjadi. Dan memang terlaksana. Karena begitu Maria masuk, Elizabeth sambut dengan mengatakan, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah tubuhmu. Ibu bapak, doa itu kita biasanya ucap dalam doa Salam Maria. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Ini kata-kata dari Elizabeth pada waktu Maria datang ke sana. Dengan kata-kata itu, Maria mendapat peneguhan. Maria diteguhkan dalam problem yang dia sedang hadapi. Ya karena tentu
problem karena nanti dia mesti beritahu kepada Yusuf, Yusuf, aku hamil. Belum kawin kan? Coba ibu bapak bayangkan kalau seorang yang bertunangan resmi akan menikah, tiba-tiba temannya bilang, Yusuf, aku hamil. Ya Yusuf tentu akan tanya, dari siapa? Siapa yang kamu, laki-laki mana yang menghamili kamu? Ini tanda tanya besar. Maria akan menjelaskan itu kepada Yusuf. Dan kita semua tahu, Yusuf punya hati yang begitu lurus. Dia ingin menceraikan Bunda Maria secara diam-diam. Tetapi makanya Yusuf itu mana? Ya ini. Dia tidur. Itu maksudnya apa? Yusuf mendapat banyak sekali berita-berita lewat mimpi. Makanya digambarkan Bapak Yusuf yang tidur. Karena orang mimpi kan pada waktu tidur. Orang tidak mimpi pada waktu saya bicara begini kan. Tidak ada yang mimpi kecuali tidur. Tapi dia tidur tanpa mimpi. Ya toh? Nah Yusuf mendapat mimpi. Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Karena anak di dalam kandungannya itu adalah anak Allah. Nah itu yang membuat Yusuf berani terima Maria. Dan Maria juga berani berbicara dengan Yusuf. Nah ibu bapak, saudara-saudari, kita kembali kepada topik kita. Justru karena ketika Maria diteguhkan dalam perjumpaan dengan Elizabeth itu, itulah yang membuat dia bersyukur pada hari ini dalam doa yang kita semua kenal dengan nama Magnificat. Jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Maria mengakui imannya bahwa hatinya penuh dengan sukacita karena Allah mengerjakan perbuatan-perbuatan besar dalam dirinya. Tetapi setelah doa syukur itu, ketika Maria hanya memusatkan perhatian kepada dirinya bahwa Allah mengerjakan perbuatan agung dan besar dalam diri Maria, Maria berkata selanjutnya bahwa apa yang terjadi pada dirinya akan terjadi juga kepada semua orang. Perkasalah perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Orang yang berkuasa dia turunkan, yang lemah dia angkat. Orang lapar dia kenyangkan, orang kaya dia usir pergi dengan tangan kosong. Orang yang angkuh dia cerai-beraikan, orang yang rendah hati dia angkat. Karya keselamatan Tuhan tidak hanya berlaku untuk Bunda Maria, tetapi berlaku juga bagi semua orang. Syaratnya adalah kita harus berlaku seperti Bunda Maria. Kecil, sederhana di hadapan Tuhan. Artinya apa? Kita memutuskan dalam iman kita bahwa apapun yang akan terjadi dalam hidup saya, entah kejadian itu menyenangkan, entah kejadian itu menyedihkan, entah kejadian itu berhasil, entah kejadian itu adalah kegagalanku, entah kejadian itu adalah kesehatanku yang baik, entah kejadian itu adalah penyakitku yang bertubi-tubi, apa yang terjadi dalam hidupku itu adalah kendali dan kekuatan dari Allah kepadaku. Apapun yang terjadi, saya tetap setia beriman kepada Tuhan. Dialah yang pegang kendali dalam hidupku. Dialah yang mengatur segala yang baik kepadaku. Apa yang sedang terjadi dalam hidupku itu adalah kebaikan dari Tuhan kepadaku. Itu syaratnya. Supaya kita dapat kasih karunia dari Allah, kita harus menjadi manusia yang tergantung sepenuh-penuhnya kepada Allah. Dan ini adalah pengakuan iman kita. Pada waktu saya berhasil, saya tidak pernah akan mengatakan bahwa ini karena kekuatanku. Tidak. Pada waktu saya berhasil, saya akan bersyukur ini karena kasih Allah untuk saya. Pada waktu keluarga saya berhasil, saya mengaku bukan karena kami,
tetapi karena Dia yang menyayangi kami. Dan pada waktu kami berada pada masa-masa sulit, masa-masa yang tidak kami inginkan, kami mengaku Allah tetap pegang kendali. Dia pakai cara ini untuk mendidik kami supaya kami tetap teguh dalam iman kepadanya, sebab Dia adalah Allah yang maha baik. Ini caranya kita menjadi orang kecil, orang sederhana di hadapan Allah. Dengan cara itu kita semua akan menerima kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Saya tutup permenungan ini, Ibu Bapak. Dalam perjalanan siarah kita di bumi ini, banyak peristiwa yang kita alami. Peristiwa-peristiwa yang menyenangkan, tetapi juga ada peristiwa-peristiwa yang menyedihkan kita. Saya tidak bicara mengenai peristiwa yang menyenangkan, karena itu semua kita bergembira, kita bersuka cita. Tetapi yang saya ingin katakan kepada kita hari ini adalah peristiwa-peristiwa yang tidak sejalan dengan harapan kita. Peristiwa yang membuat kita susah. Peristiwa yang membuat kita menangis. Peristiwa yang membuat kita berteriak, mengeluh. Peristiwa yang membuat kita gagal. Ini yang saya ingin bicara dengan kita. Pada saat seperti begitu, pada saat sulit seperti begitu, kita tentu mengupayakan segala kemampuan manusia. Cari dokter yang baik, cari obat yang terkenal, datang ke rumah sakit yang istimewa. Kita cari teman yang bisa menolong kita. Segala upaya kita usahakan. Tetapi Ibu Bapak, karena kita manusia yang terbatas, kita juga mesti mengakui bahwa kadang-kadang upaya manusia kita itu mentok. Upaya manusia kita itu buntu. Segala kita coba, tetapi tidak ada jalan keluar. Nah, pada waktu itu, ingat kata-kata malaikat, bagi Allah tidak ada yang mustahil.